Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat komunitas Jamur Indonesia dimanapun berada, semangat pagi, salam sejahtera untuk kita semua dan sukses selalu. Berjumpa kembali dengan saya Sumedi Al-Jamuri di channel Master Jamur Indonesia. Oke, sahabat komunitas Jamur Indonesia dimanapun berada, video kali ini saya ingin mengajak sahabat semua untuk melihat atau menyaksikan aktivitas harian saya, yakni memetik jamur tiram. Kebetulan ada subscriber atau penonton Master Jamur Indonesia yang menginginkan untuk sesekali mereview bagaimana memetik jamur tiram. Nah, sahabat komunitas Jamur Indonesia, kebetulan tanggal 7 Desember ya 2021 ini di waktu pagi ini saya ingin memetik jamur tiram ya. Ini ada beberapa kumbung sebetulnya sahabat komunitas Indonesia, ada kumbung jamur kuping, ada kumbung jamur tiram ya. Ini yang terbuat dari asbes kumbungnya. Memang di musim penghujan ya, di bulan Desember ini memang untuk budidaya jamur tiram memang di wilayah Kalurang lebih support di budidaya di rumah jamur yang atapnya menggunakan asbes atau bukan genteng ya. Karena kalau genteng biasanya ada hujan deras atau ada kabut, itu biasanya jamurnya akan basah-basah. Nah, ini yang kumbung jamur tiramnya ya, mungkin masih gelap. Ini masih baru sekitar seminggu yang lalu sahabat komunitas Jamur Indonesia yang budidaya jamur tiramnya kita susun di sini. Mungkin agak gelap ya. Oke, sebentar. Nah, sahabat komunitas Jamur Indonesia, memang tampaknya masih pagi sekali ya, sehingga suasananya agak gelap. Kebetulan juga ya mohon maaf ya, HP-nya belum support ya, belum terlalu support untuk di tempat gelap seperti ini. Oke, jadi sahabat komunitas Jamur Indonesia, ini ada sekitar 5.000 backlog jamur tiram ya, 5.000 backlog jamur tiram. Ini baru disusun sekitar seminggu yang lalu ya. Oke, nah ini, jadi ada beberapa baris ini backlognya. Oke ya, sini. Oke, biar agak terang, ini saya buka saja. Sebentar. Nah, ini sahabat komunitas Jamur Indonesia. Ini dalam 5.000 backlog ini memang kita bukanya tidak sekaligus ya, tidak buka sekaligus, tapi mulai dari satu baris ya, 2 hari kemudian satu baris lagi, 2 hari kemudian satu baris lagi, sehingga petiknya nanti tidak 5.000 sekaligus serempak. Karena ketika 5.000 ketika 5.000 dibuka total, itu nanti tumbuhnya serempak dan jamurnya cukup melimpah, sehingga ini nanti konsekuensinya ya, ketika jamurnya tumbuh serempak banyak, kita belum siap pasar ya, nanti kita kesulitan sendiri atau mubazir ya. Jamur yang kita petik nanti tidak semuanya terpasarkan. Nah, seperti di sini sahabat semua ya. Nah, ini. Nah, seperti ini sahabat komunitas Jamur Indonesia, ini barisan pertama yang kita buka ya, sekitar 3 hari yang lalu ini ya. Kita buka 3 hari yang lalu ini, baru kita buka sudah semuanya tumbuh total. Ya, coba Pak sini. Nah, tumbuh total. Nah, ini sampai di sini. Ya, ini semuanya tumbuh total. Nah, ini ya. Walaupun belum semuanya ini sahabat semua, ini baru-baru di bagian kapas ya, kapas yang kita cabut ya baru tumbuh itu. Meskipun yang bagian belakangnya ya, bagian belakang backlog itu sudah kita sobek, tapi belum semuanya tumbuh ya, baru 1-2 ada yang sudah muncul ya. Oke, ikuti terus videonya dan saya akan mereview step by step. Nah, ini sahabat komunitas Jamur Indonesia, jadi ini rumah jamur atau kumbung jamur tiram ya. Kebetulan kok di sini pas Desember 2021 ini pas musimnya hujan ya, sehingga rumah jamur yang dipakai untuk budidaya jamur tiram juga kita menyesuaikan, sehingga kalau di wilayah Kalurang ini karena kelembaban
cukup tinggi ya, sehingga kita menggunakan kumbung jamur yang beratapkan asbes ya, atau mungkin beratapkan seng ya, karena supaya ketika ada hujan deras atau mungkin ada kabut ya, itu jamurnya tidak terlalu basah ya. Sebab di wilayah Kaliurang sini ketika budidaya jamur tiram ya, meskipun jamurnya tidak disemprot ya budidayanya, meskipun dalam budidayanya tidak dilakukan penyemprotan setiap hari, sahabat komunitas jamur Indonesia, tetapi saat tertentu ya, terutama pas musim penghujan atau mungkin ada kabut ya, itu jamurnya akan terlihat basah-basah. Ini backlog jamur tiram yang baru kita susun sekitar seminggu yang lalu ya. Baru kita susun seminggu yang lalu, kemudian 3 hari yang lalu kita cabut kapasnya ya. Dan nyabutnya juga kita bertahap, tidak seluruhnya kita cabut ya. Di sini ada yang sudah tumbuh 1-2 ya, di lewat bagian ini kapas yang kita cabut ya. Ini baru muncul tunas-tunas, kemudian di sini ya ada yang sebagian belum keluar jamur ya, seperti terlihat di sini. Ada yang sudah muncul jamur, tetapi yang sudah kita cabut lebih dulu, sahabat komunitas jamur Indonesia, ini yang satu baris, ini yang kita cabut lebih dulu, ini sudah rata-rata sudah muncul jamurnya ya, sudah terlihat ya. Seperti ini. Ini ada yang bagian kapas yang kita cabut, tetapi bagian belakang dari backlog ini juga sudah kita sobek dan sudah pada muncul jamur seperti ini. Ya, jadi depan belakang sudah muncul, meskipun rata-rata yang sudah tumbuh cukup banyak itu yang bagian yang kapasnya dicabut ya, seperti terlihat di video ini ya. Oke, seperti ini. Jadi rata-rata sudah tumbuh jamur pada bagian depan atau bagian ring jamur yang kapasnya kita cabut. Nah, sahabat komunitas jamur Indonesia, saya pikir apa yang kita lakukan dalam budidaya jamur tiram di Jogja ini nggak beda jauh dengan yang sudah sahabat komunitas jamur Indonesia lakukan di tempat masing-masing. Yakni yang pertama dalam kaitan budidaya jamur tiram, model penyusunannya di Jogja umumnya disusun model rak tidur seperti ini ya, disusun bolak-balik ya, seperti ini. Jadi yang atasnya misalnya menghadap ke arah sana, yang bawahnya menghadap ke arah sini, demikian seterusnya ya. Ini tujuannya untuk menjaga keseimbangan backlog supaya tidak roboh ya. Sebab dalam media backlog jamur tiram itu biasanya yang lebih cepat untuk habis itu bagian depan ya, sehingga ketika disusun model satu arah itu biasanya nanti akan terjadi susunan backlog yang semakin miring dan gampang ambrol. Nah, sehingga kita lakukan model seperti ini supaya backlognya seimbang ya, tidak sampai roboh ya. Kemudian yang kedua, sahabat komunitas jamur Indonesia, dalam budidaya jamur tiram ini kita lakukan dimulai dari setelah disusun itu kita tidak dilakukan pelepasan cincin atau apalagi sampai kita sobek ya. Jadi cuman kita cabut kapasnya. Kita cabut kapasnya seperti ini ya. Kita cabut, kemudian nanti jarak 3 hari sudah muncul tunas-tunas kecil ya, seperti yang terlihat ini ya. Kemudian nanti jarak sehari dia sudah seperti ini, sehingga umur siap dipetik di Jogja itu rata umur 2 hari dari mulai tunas seperti ini ya, 2 hari sudah nanti siap dipetik, sudah lebarnya kurang lebih ya seperti yang sekarang dipetik itu ya, seperti ini ya. Ini pun belum kita petik ya, paling ini nanti sore atau
maksimal besok pagi ya. Jadi yang kedua itu sahabat semua, kita cuman cabut kapasnya ya, tidak kita buka cincinnya, bukan juga tidak kita tidak kita lakukan penyobaan secara total. Ini tujuannya sahabat komunitas jamur Indonesia, karena memang budidaya jamur apapun termasuk jamur tiram ini kita menggunakan backlog. Nah, tujuan dari backlog atau plastik dengan menggunakan plastik log ini tujuannya untuk mengamankan kadar air ya, untuk mengamankan kadar air supaya tidak terjadi supaya tidak terjadi penguapan ya, penguapan media yang terlalu cepat ya. Itu kemudian yang ketiga, kita cabutnya cukup seperti ini ya, cukup ditarik ya. Nah, tarik atau mungkin agak diputar ya. Coba ini masih kecil sebetulnya ya. Nah, cuman cabut. Jadi nanti ketika nyabut sahabat semua, ini bisa ikut tercabut ya. Ini supaya nanti ketika ini dicabut, nanti muncul yang kedua itu lebih cepat. Tapi kalau ini misalnya ini terpotong atau tertinggal bagian pangkal atau bonggolnya, ini nanti menghambat pertumbuhan berikutnya dan bahkan tidak mau muncul jamur yang berikutnya ya, atau yang kedua dan seterusnya kalau misalnya bonggolnya tidak kecabut seperti ini ya. Maka ini kita nyabut ini semuanya tercabut. Nah, ini kemudian nanti pas mau kita pasca panen itu nanti ya, ini ya, pas mau kita pasarkan ini kita potong dulu ya, bonggolnya kita potong. Nah, ini sahabat komunitas jamur Indonesia, ini kita belum pernah menyemprot sama sekali, tetapi jamurnya pagi ini ya, kita lihat ya, ini pagi ini meskipun tidak pernah kita semprot tapi jamurnya airnya coba basah ya, basah. Ini menggambarkan bahwa tingkat kelembaban di wilayah tempat kita budidaya di Kaliurang ini memang tingkat kelembabannya cukup tinggi ya. Nah, ini coba airnya cukup basah ya. Ini bahkan ada yang umur 2 hari biasanya sudah seperti ini sahabat komunitas. Jadi kalau ditaruh di backlog ini ya, ini 2 backlog ini jadi 1 jamur. Nah, ini jadi 2 backlog 1 jamur, padahal backlognya ini backlog ukuran 20-35 ini. Jadi 20-35 ini jamurnya selebar 2 backlog ya. Ini kalau yang sudah umur 2 hari. Itu sahabat komunitas Indonesia. Yang ketiga, yang keempat, ini sahabat komunitas jamur Indonesia. Jadi setelah ini bagian ring kita cabut ya, kita cabut. Berikutnya adalah bagian belakang ini kita sobek ya. Model sobekannya seperti ini ya, di V ya, di model V seperti ini, supaya nanti tumbuhnya dia tumbuh tidak terjadi penguapan, tetapi ketika muncul jamur ini tidak mengganggu pertumbuhan jamur, sehingga bagian sobekan akan terangkat oleh jamur yang tumbuh ya, seperti yang terlihat di sini ya. Nah, itu ya bagian belakangnya, ini akan muncul jamur seperti ini. Itu yang keempat sahabat komunitas jamur Indonesia. Jadi dalam budidaya jamur tiram sebetulnya simpel sekali. Kebutuhan biologi jamur tiram juga tidak sesulit jamur kuping ataupun jamur yang lain. Nah, sahabat komunitas jamur Indonesia, jadi sepintas seperti itu cara atau teknik kita budidaya jamur tiram, cukup sederhana. Jadi intinya jamur tiram itu yang paling utama adalah bagaimana kebutuhan biologi jamur tiram ini bisa kita cukupi, kita penuhi ya, menyangkut kebutuhan suhu yang tidak terlalu tinggi ya. Biasanya suhu di jamur tiram itu diperlukan rata-rata ya 27 sampai 28, sehingga ketika suhunya itu masih di bawah 30 atau maksimal 30 itu masih sangat memungkinkan jamur tiram tumbuh ya dengan baik. Kemudian yang kedua menyangkut kelembaban
kelembaban dari budidaya jamur tiram ya, itu rata itu 60 sampai 80% ya. Sehingga kalau misalnya kelembabannya kurang dari 60% ini tumbuhnya agak susah. Tetapi kalau kelembaban ruangan ya, budidaya jamur tiram ini lebih dari 80%, ini biasanya tingkat kadar airnya sangat tinggi seperti yang di lingkungan wilayah lereng Merapi sini ya. Ini dengan intensitas hujan yang cukup sering itu menyebabkan wilayah lereng Merapi mengalami kelembaban yang sangat-sangat tinggi ya. Kelembaban di sini kelembaban basah, sahabat komunitas Samberinja. Sehingga meskipun tidak kita semprot jamur tiramnya, tetapi kalau misalnya ada hujan yang terus-menerus atau mungkin ada kabut, itu biasanya jamurnya akan basah ya, seperti ini ya. Ini juga tingkat kadar airnya masih cukup tinggi ini. Itu kemudian yang ketiga, sahabat komunitas Samberinja, kelembaban karakter biologi jamur tiram itu menyangkut kebutuhan akan oksigen ya, sehingga ini harus diperhatikan ketika kita budidaya jamur tiram. Harus ruangannya itu yang segar, yang tidak terlalu pengap ya, sehingga oksigennya betul-betul segar ya, memungkinkan jamur tiram akan tumbuh dengan baik. Kemudian nanti diperhatikan juga tingkat kebutuhan cahaya dari jamur tiram yang tidak terlalu gelap, juga tidak terlalu terang. Oke, sahabat komunitas Samberinja, sepintas seperti itu. Sekilas ya review ya, atau sekilas penjelasan tentang budidaya jamur tiram. Semoga ini bermanfaat, dan jangan lupa dukung terus kami dengan cara like, subscribe, dan share ke sahabat-sahabat yang lainnya. Saya Sumedi Al Jamuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.